Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Halo teman-teman, perkenalkan nama saya M. Lukman Barul Hikam. Saya dari kelas SI 4304 dengan NIM 12021942268. Pada kesempatan ini, demi memenuhi tugas mata kuliah KKI, saya akan mempresentasikan mengenai topik leadership. Langsung saja. Oke, yang pertama kita bahas dulu mengenai definisi dari kepemimpinan. Apa sih definisi dari kepemimpinan itu? Jadi singkatnya, definisi dari kepemimpinan itu adalah suatu kemampuan kita dalam mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan dari apa yang kita kehendaki. Gampangannya tuh gini, sebagai pemimpin itu, kita harus bisa membuat, katakanlah, partner kita, rekan kita, bagaimanapun caranya, supaya dapat melakukan segala sesuatu hal yang diperlukan dalam tujuan untuk mencapai goals yang disepakati bersama-sama. Lalu perlu dipertimbangkan juga ya, dalam suatu kepemimpinan, aspek yang paling dipentingkan itu salah satunya adalah kepercayaan. Jadi seorang pemimpin itu tidak akan menjadi pemimpin yang berhasil tanpa memperoleh kepercayaan dari orang-orang yang dipimpinnya. Lalu apa sih yang namanya kepercayaan itu? Kepercayaan itu adalah katakanlah suatu harapan, harapan positif ya, bahwa seseorang itu tidak akan melakukan tindakan yang bersifat oportunis. Oportunis itu maksudnya eh, dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang ia mau. Itu bisa. Selanjutnya kita masuk ke topik pembahasan yang seringkali diperdebatkan oleh banyak orang, mungkin orang-orang di seluruh dunia ya, yaitu apakah pemimpin dilahirkan atau seorang pemimpin itu dapat dibentuk. Ini saya akan beropini bahwa menurut saya pribadi tidak ada jawaban yang merupakan hasil final atau katakanlah seorang pemimpin itu dibentuk, seorang pemimpin itu harusnya dilahirkan. Menurut saya tidak ada jawaban yang absolut di antara kedua itu. Bisa jadi merupakan percampuran keduanya. Saya ambil contoh. Satu, seorang Mark Zuckerberg. Kedua, saya ambil contoh misalnya Presiden Soekarno. Tentunya kita dapat sama-sama setuju bahwa kedua sosok itu adalah seorang pemimpin yang hebat. Tapi mungkin kita juga bisa setuju bahwa Insinyur Soekarno itu mempunyai karisma yang bahkan mungkin susah dimiliki orang-orang lain. Dan tidak bisa dimungkiri juga bahwa karisma itu adalah sebuah faktor yang sangat-sangat signifikan dalam kepemimpinan. Karisma itu akan membuat kita dengan mudah mendapatkan respect dari orang lain. Dimana kalau kita sudah mendapatkan respect dari orang, maka dengan mudah kita akan memimpin mereka. Oke, selanjutnya kita harus mengetahui juga apa sih aspek-aspek yang perlu dimiliki oleh seorang karakter pemimpin itu. Menurut saya ada 4 aspek yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama menurut saya adalah aspek manajerial. Apa sih aspek manajerial itu? Aspek manajerial itu adalah kemampuan seseorang untuk mengkoordinasi dan mengatur bawahan-bawahannya atau orang-orang yang dipimpinnya untuk melakukan hal-hal demi mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Jadi itu katakanlah seorang pemimpin itu tuh harus mampu nih membuat orang-orang atau anggota-anggotanya tuh bergerak untuk maju ke depan mencapai goals yang diinginkan bagaimanapun caranya. Uh, Menurut saya juga ada dua tipe manajerial, yaitu orang dengan memberikan reward. Jadi ketika seseorang melakukan sesuatu hal maka dia akan memperoleh sesuatu atau reward. Dan yang ketiga adalah punishment atau hukuman. Jika seseorang tidak melakukan sesuatu maka seseorang akan dikenakan sanksi yang berupa hal tidak mengenakan. Lalu yang kedua adalah kemampuan interpersonal. Kemampuan interpersonal itu
Gampangnya adalah bagaimana seseorang itu berinteraksi dengan individu lainnya. Dalam hal ini bagaimana seorang pemimpin berbicara kepada bawahannya, bagaimana pemimpin itu berorasi, bagaimana pemimpin itu menyampaikan visi dan misi yang ingin dilalui bersama, bagaimana pemimpin memotivasi bawahan untuk bergerak, bagaimana pemimpin mengingatkan bawahan ketika mereka ada kesalahan, dan bagaimana pemimpin mensosialisasikan tujuan bersama itu juga sangat-sangat perlu diperhatikan. Karena jika kita tidak mempunyai kemampuan interpersonal yang baik, maka seorang pemimpin akan sangat-sangat sulit mendapat kepercayaan dan respect dari bawahan-bawahannya. Lalu yang ketiga yang penting adalah selain kemampuan interpersonal, seorang pemimpin juga memerlukan yang namanya kemampuan intrapersonal atau kemampuan seseorang dalam mengatasi konflik yang ada dalam dirinya sendiri. Kenapa seorang pemimpin harus mempunyai kemampuan intrapersonal yang baik? Karena jika seorang pemimpin saja tidak memiliki kendali dan kuasa atas dirinya, bagaimana dia akan menghandle atau mempunyai tanggung jawab atas orang lain? Kan itu tentu saja sangat-sangat lucu ya, katakanlah. Orang tidak bisa memimpin dirinya sendiri, mana bisa memimpin orang lain, kan katakanlah gitu. Terutama ambil contoh ketika seseorang itu mendapatkan kritik dari orang lain atau katakanlah dari bawahannya. Kritik itu menurutku itu kritik itu adalah aksi. Nah, reaksinya apa yang akan kita lakukan itu sebenarnya itu bergantung kepada kita, bukan kepada kritik yang atau katakanlah hinaan mungkin yang diterima oleh kita. Jika kita bisa menangkap hinaan atau kritikan itu menjadi suatu hal yang positif, dan jika outputnya itu menjadi, misalnya kita menjadi marah-marah atau mengumpat-ngumpat, itu hanya akan merugikan diri kita dan tim kita. Sebaliknya kalau kita menerima kritik itu dengan legowo, kita introspeksi diri, maka tandanya kita mempunyai salah satu kemampuan intrapersonal yang baik, yaitu kontrol diri. Kedua itu juga yang menurut saya kemampuan intrapersonal yang harus dimiliki pemimpin adalah manajemen mood. Jadi seorang pemimpin itu tidak bisa mengatakan bahwa saya hari ini sedang galak atau saya hari ini sedang menyebalkan. Kenapa? Karena mood saya lagi jelek dan orang lain harus memaklumi itu. Menurut saya itu adalah satu hal tindakan yang sangat-sangat egois, dan pemimpin itu tidak bisa mengatasnamakan moodnya untuk bertindak sewenang-wenang kepada orang lain. Lalu contoh kemampuan intrapersonal yang sangat vital itu juga taking risk atau mengambil resiko. Jadi ketika katakanlah suatu kelompok atau suatu grup dihadapkan kepada kesulitan, maka orang yang akan pertama kali dilihat dan orang yang akan pertama kali bertanggung jawab tentu adalah seorang pemimpinnya. Betul? Di saat seperti itulah seorang pemimpin itu harus benar-benar berpikiran jernih, berpikiran tenang, dan benar-benar yakin kepada dirinya sendiri bahwa ia akan menemukan solusi bagaimana caranya ia memecahkan masalah tersebut. Selanjutnya yang menurutku juga penting itu adalah status mungkin dalam artian ini lebih ke kepemimpinan dalam suatu organisasi struktural ya, mungkin lebih relatable ke situ. Kenapa status penting? Saya gini, kita tuh nggak mungkin kan, kita sebagai manusia normal ya, kita tuh mau dipimpin oleh atau diarahkan lah katakanlah sama orang yang menurut kita tuh nggak ada apa-apanya gitu, bukan siapa-siapa gitu. Jadi status yang lebih tinggi dari orang yang dipimpin menurutku itu suatu hal yang penting dalam kepemimpinan gitu, untuk mendapatkan respect sih lebih spesifiknya. Misalkan gini, ada suatu project A katakanlah, direktur perusahaan menunjuk kamu sebagai manajer proyeknya, berarti kamu mendapatkan legitimasi sebagai pemimpin dalam konteks ini, pemimpin proyek tersebut, dan mau tidak mau anggota-anggota yang lain harus mengakui dirimu sebagai pemimpin. Nah, itu yang saya maksud status
dalam hal ini. Atau misalnya ketua kelas, KM misalnya. User ditunjuk oleh Pak AWJ sebagai KM. Tentu saja kita dan saya sebagai anak-anak kelas mengakui bahwa user itu adalah pemimpin kelas. Dan mungkin itu juga berlaku juga sama kapten dan segala macamnya. Jadi salah satu yang penting itu aspeknya status itu. Lalu selanjutnya yang perlu dibahas adalah sifat-sifat dari pemimpin. Apa saja sih sifat-sifat yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin itu? Saya akan membaginya dalam 5 bagian yang menurut saya sangat penting. Pertama itu adalah intelijensi. Seseorang pemimpin harus memiliki kemampuan dalam berbicara, bernalar, dan beretorika tentunya, melebihi orang-orang yang dipimpinnya. Kedua, kepercayaan diri. Seorang pemimpin itu harus percaya bahwa dirinya memiliki kompetensi dan layak dalam memimpin suatu society atau persekumpulan orang. Lalu yang ketiga adalah determinan. Determinan itu jika di bahasa Indonesia kan berarti gigih atau secara deskriptifnya adalah seorang itu harus mempunyai kemauan yang sangat-sangat kuat dalam melaksanakan suatu hal. Lalu yang keempat adalah integritas. Integritas itu adalah nama baik dan kejujuran juga kepercayaan yang didapat dari anggotanya oleh pemimpin tersebut. Sehingga rasa percaya yang ada kepada pemimpin itu dapat timbul dari anggotanya. Lalu yang kelima adalah sociability, kemampuan sosial. Sociability maksudnya mampu bersosial. Maaf. Maksudnya itu seorang pemimpin harus bisa menjalin relasi dengan baik, tahu cara tata krama dan etika dalam berkomunikasi, dan cara bagaimana menjalin suatu hubungan yang harmonis dan sebisa mungkin menghindari konflik. Baik, saya rasa sekian video KKI tentang leadership ini. Saya sebenarnya ada materi yang ingin saya maksudkan, yaitu mengenai teori-teori kepemimpinan. Hanya saja karena teori itu banyak sekali dan saya tidak tahu mana yang harus saya bahas secara rinci, dan saya yakin itu hanya akan membuang-buang durasi. Maka sebaiknya jika teman-teman ingin memperdalam, bisa cari referensi-referensi mengenai teori-teori kepemimpinan. Sekali lagi video ini hanya berupa opini, dan jika untuk menambah wawasan dan intelektualitas kita, apabila teman-teman dan mungkin Bu Diana ingin mengomentari dan memberi pendapat sendiri, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.